sing ngomong kula tok mawon iki penting masalah apa jihad. Salah paham diawasi. Pada nopo. Ini jelas kalau orang potongan kiai ultimati tadi. Ya terjadi masalah jihad ya. Kalau terang mulai awal ya, terus buatan salah paham. Ya. Yang jelas kalau tanggung jawab ijtihad niki teng kersane Allah, buatan perlu tanggung jawab MUI tenggene novel mawon pokoke tanggung jawab pendapat ini teng pangeran. Nabi sing jelas niku pun kalau dudono kronologi awal. Nabi itu umur 40 tahun dapat wahyu. Ini disepakati ulama seluruh dunia. 40 tahun dapat wahyu. Intinya itu kan dakwatun nas ila tauhid. Bahwa manusia harus mengakui keesaannya Allah, nyembah ning Allah, anti berhala, anti syirik. Ya, anti berhala, anti apa? Syirik. Dan itu 13 tahun. Rata-rata ulama itu mengatakan 13 tahun Nabi di Mekah. Dilukai, diserok, dilecehkan. Nabi sama sekali tidak melakukan perlawanan. Itu masa 13 tahun. Enggak melakukan perlawanan, walhasil wala-wala cerita Nabi akhirnya hijrah. Ini itu hijrah pertama tentang Habasyatul Ula, Habasyatul Tsaniyah. Terus hijrah yang ditulis sejarah hanya hijrah ke Madinah. Dianggap hijrah paling sukses. Setelah di Madinah sukses, itu hanya pencatatan sejarah secara zahir. Hakikatnya Nabi itu mengalami pengkeroposan yang luar biasa. Karena justru di Madinah itu Nabi dua kelompok yang munafik. Dulu di Mekah meskipun keadaan sulit, orangnya tulus semua. Tapi di Madinah yang kelihatan gemerlap, ternyata bagian besar dari mereka kelompok munafik. Kelompok munafik ini orang-orang terpelajar. Yang cara berpikir berdasar strategi. Strategi yang dibungkus psikologi pendatang, ambek psikologi penduduk asli. Itu yang disebut layu khrijan nala'azu minhal adab. Kelompok Abdullah bin Ubay itu merasa mereka itu penduduk asli Madinah. Nabi setelah jaya di Madinah, Abdullah bin Ubay merokokasi Madinah. Lho kowe iku penduduk asli, kok dipimpin wong monco. Kowe iku penduduk asli kok dipimpin wong apa? Monco. Karena Nabi dan para muhajirin penduduk Mekah yang sekarang mimpin temudi Madinah. Sahabat-sahabat yang lemah imannya itu ya goyang imannya. Akhirnya sebagian mereka ikut munafik. Lalu kalau bolak-balik matur ngaji ke putih-putih ini pentingnya sebuah bahasa, pentingnya sebuah apa? Bahasa. Orang munafik membahasakan Nabi itu pendatang yang memimpin pribumi. Sehingga kesannya Nabi itu zalim, menginvasi, mengganggu warga setempat. Yang disebut layu krijan nala'aju minhal. Wong kucing lesu kok pakane. Sebenarnya nyapa kue dari waktu benube. Tapi orang-orang Ansor yang mukmin sejati bahasakan Nabi dan Muhajirin as-sabiqun al-awwalun. Mereka orang-orang terhormat karena pembawa hidayah dan mereka telah berjuang lama di Mekah 13 tahun. Maka bagi sahabat Ansor, Nabi dan Muhajirin dibahasakan as-sabiqun al-awwalun, pembawa hidayah, pembawa kebenaran. Sehingga dengan bahasa ini sahabat Ansor merasa harus hormat, harus membantu, bahkan harus menyerahkan sebagian hartanya, termasuk sebagian istrinya ini dalam sejarah ini. Sahabat Ansor yang begini telur, orang muhajirin ngempat sebagai kita no. Lu ini bener loh, tentara ini, mbak wong tolela tetap butuh wong wedok ini dalam sejarah. Paham ya? Cuma ngaramno selingkuh tetap ya tuh. Itu dalam sejarah begitu. Orang Ansor itu yang istrinya 3 dipegat 1 dikasihkan apa? Soal megati aku perhitungan paling elek, orang itu urusan masing-masing. Tapi yang jelas itu faktanya dipegat di situ. 3. Asing di loro itu pegat nek situ 3. Mestinya dihitung-hitung. Paling elek. Nah yang jelas tetap 3. Muhajirin itu orang bingung, asal itu tapi memang dalam sejarah biar sampean tahu pola bahasa yang dipakai. Orang munafikun nganggep Nabi itu penjajah, penduduk monco yang mimpin pribumi. Orang Ansor nganggep Nabi wa ashabu disebut as-sabiqunal awwal. Walhasil
Walhasil akhirnya gemerlapnya Nabi yang jaya di Madinah, ternyata di dalamnya banyak kaum-kaum munafik yang siap setiap saat berogoti Islam. Sing disebut naksa antusibana napa daerah. Wong munafik yang pinter-pinter, yang terpelajar. Ini kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka itu diam-diam koalisi sama tentara Romawi yang saat itu teritorialnya sudah sampai Palestina, sampai Syam, dengan kafir Mekah, dengan Nasrani Najran dan Yahudi Quraisy. Ini bersamaan roh sistem intelijen. Karena orang munafik itu secara lahir itu Islam, maka dia kumpul Nabi, kumpul sahabat di masjid di dalamnya Nabi. Karena mereka kumpul, maka mereka dapat informasi. Ternyata informasi ini digunakan, diperuntukkan bagi mereka yang kafir, yaitu untuk pasukan Romawi di teritorial Palestina, untuk musyriku Mekah, Nasara Najran dan Yahudi napa Quraidah wan Nadir dulu di Madinah itu ada Quraidah dan apa Nadir. Itu yang diulang-ulang Quran disebut wafikum sama'una lahum. Di kamu ini banyak pendengar-pendengar, pengintai-pengintai, intelijen-intelijen yang tukang ngintip, tukang awasi, dan itu nanti akan disampaikan ke mereka. Waktu Nabi terjepit. Karena sekarang Nabi tahu bahwa di sekelilingnya orang-orang munafik. Ya, akhirnya sebagian sahabat usul, ya Rasulullah, bunuh saja mereka. Yang usul begini termasuk Sayyidina Umar. Jawabnya Nabi napa? Idzan yaqulul qailun, idzan yuqalu inna Muhammadan qatala ashabah. Nak tak pateni kaya apa omongane donya, kaya apa reaksine donya. Mesti mereka akan komentar inna Muhammadan yaqtul ashab. Muhammad mateni sahabat dhewe. Mergo munafik yo melok jamaah, melok ngaji. Nak dieksekusi mesti diekspos Muhammad ku kanibal. Menawa wong liya ngarep dhewe iki. Ora lan Nabi ngempet. Yo ora usah pateni, dadi digrogoti tapi ngempet. Mulane surat Taubat itu surat sing khusus nerangno munafik. Saking dugane pangeran nganti surat Tobat mboten pareng maos napa bismillah. Kenapa ada orang munafik? Karena itu tadi logika bahasa. Kalau bolak-balik makanya wa allama agamal apa? Asma. Dari awal manusia itu sekali salah bahasa itu akan salah terus. Itu tadi. Orang-orang munafik mengistilahkan Nabi ku wong monco, mimpin wong pribu. Sehingga sentimen-sentimen penduduk asli bangkit. Mergo merasa dipimpin benda ada. Orang Ansor cara membahasakan Nabi as-sabiqunal awwalun. Orang-orang senior yang harus dihormati karena membawa hidayah. Mumpun walhasil nabinya dari nganti wafat. Tapi setelah wafat biang-biang munafik tampil lagi. Sampai sebagian sahabat yang nganggo logika munafik. Ini ketika Abu Bakar dibiat jadi khalifah, Sa'ad bin Ubadah yang sahabat soleh, sebetulnya orang baik dan benar-benar soleh, ngendikan minna amir wa minkum amir. Kalau kelompok muhajirin bisa jadi presiden, sahabat Ansor juga harus jadi apa? Presiden. Sehingga nanti ada presidennya sahabat muhajirin, ya ada presidennya sahabat Ansor. Minna amir wa minkum. Waktunya terjadi tragedi-tragedi khilafah. Jadi friksi-friksi dalam Islam itu sebetulnya dimulai oleh Abu Bakar, Ansor dan Muhajirin. Itu kadang mereka pakai sentimen kedaerahan, sentimen pribumi dan non apa pribumi. Disebut minna amir wa minkum apa. Terus berkelanjutan. Nanti periode Aisyah ngadepi Ali, terus Muawiyah, Abi Sufyan. Ini bersamaan paham. Mulanya ada di kiai, jadi tokoh, ada orang munafik yang berogoti kita, itu wajar. Itu sunnah tuh. Paham apa? Sunnah tuh. Senggoleng no Gus Dur, ya wong yang dibesarkan apa? Gus Dur. Senggoleng no Pak Harto, ya orang yang dulu kemiliterannya dibina di tempat. Soeharto jadi hebat itu karena jasanya Soekarno, memberi super semar. Akhirnya jadi masalah, benar apa? Soekarno. Terus ngoten dulu. Maka terus-terus, kue nak di murid ngalim ya masuk no gunung deh. Wes kono ora ana bare. Mantu mbok kei anak, mbok kei ibunya. Bareng kowe wata-wata dijengkangno pisan. Sing kuwoto. Kowe ora tak kaget, iku sunah tuwa. Kula niku kan mulya teman-teman yo ora gelem. Kula
Kulo ini termasuk wong alim sing cara wong akeh mulya, tapi kulo paling seneng dhewean. Wis kulo nek dhewean kok ning swarga. Kulo kumpul wong pendak mulang nek kerja. Mergo kulo niku ngurus sejarah niku manusa ngoten niku. Kulo termasuk wong alim sing jare wong akeh di pengaruh tapi wahsyah. Saya itu ngalami wahsyah, mengalami ketersendirian. Karena anggere liyane mulang nek kerja iku kulo teng kamar. Dhewean enak. Sembayang no dadi ahli swarga wae sing asik-asik nonton mawon sok damai. Nah mimpin wong no ruwet. Wong pimpin suwe-suwe kuwadang mau diterakana. Bareng ana wong anyar lomo kowe parek jane pepe sugih wis dipareki keliru meneh. Mareki sing suwi ora ana gunane wong suwi tok. Ora jelas komit ning. Kowe gelo mek pangeran ra oleh. Mergo kon latihan ikhlas ora lara. Kowe gelo ora oleh. Mergo dites ikhlas. Ora gelo ya ora normal wong duwe umat suwi ora jelas komit. Gelo ya ora oleh wong ra ikhlas dene lho. Lah wong adu perasaan ngoten ora lara ati. Lan kula tak ikhlasno ben dapet sithik-sithik aman dadi kiai lho. Walhasil iki kula cerita sejarah. Lah tadi sing perlu dingerteni kangge kula jenengan sing dadi kula sowan mbek pangeran. Kula bolak-balik mulai pertama kula ngaji riyen ngantos sak mangke. Yang dilupakan oleh para kiai, para ulama adalah satu. Dalam teori asli ilmu Quran itu tidak ada istilah tidak mampu. Niki rumono. Islam lewat Quran yang asli itu mengajarkan jihad itu fisarrah wa darrah. Infiru khifafau wasikola. Begitu juga menyangkut lomo, derma, memberi. Itu juga alladzina yunfikuna fisarra wa darra. Orang yang mau memberi saat senang maupun saat karena kiai-kiai itu biasa dengan tradisi fikih itu mesti sering manis tatoa kalau mampu atau ini tatoa kalau itu salah besar. Harusnya tidak perlu ada catatan ini tatoa. Kalau bolak-balik presentasi masalah ini, saya sampai hitung. Iki ayatnya kalau sudah noriin. Teng masalah jihad konten infiru khifafau wasikolan. Cek masa sulit, cek masa senang. Tenggene masalah sedekah wonten ayat alladzina yunfikuna fis-sarra wa darra. Fis-sarra ing dalam waktu seneng, wa darra ing waktu bahaya, ora trimo marat, waktu napa? Mbon sampeyan saiki itu. Meskipun Pak SBY itu presiden, meskipun Sri Mulyani menteri ekonomi, tapi yang menyelamatkan dari kematian itu bukan orang-orang kaya, orang-orang miskin. Karena orang miskin selalu berteman orang miskin. Dan kalau orang-orang miskin ini tidak makan, yang paling tahu ya teman yang sama-sama miskin. Jadi tanpa BLT, tanpa apapun, yang bisa menyelamatkan dari kematian ini sesama miskin. Berapa juta kematian yang bisa dihilangkan oleh sesama miskin? Misalnya kalau kiri akan jadi kiri, misalnya Rugen nggak cara Mustafa, kode kiri ini, tercocokan. Kang, aku lanjut beras, aku di beras 1 kilo, setengah kilo, nah akhirnya kode makan. Karena orang miskin tidak mungkin dia utang di bank yang tidak mungkin, utang bupati orang mungkin karena tidak kenal. Paham ya? Dan karena bangsa Indonesia itu sekitar berapa puluh juta itu miskin, artinya mereka memberi makan juga sesama kok miskin. Karena orang miskin pasti utang sama sesama miskin. Yang bisa menghidupkan ya sesama kok miskin. Mereka ikut hutang jas. Jadi yang pahlawan di Indonesia itu orang-orang miskin sebetulnya. Karena mereka bisa menjaga kehidupannya kelompoknya sendiri. Loh, bantuan BLT tolong ulang pisan, uang sedang mati. Ya tetap berguna ya, nah, bergunanya tetap berguna. Tapi yang emergency ini tetap temannya yang miskin. Paham ya? Artinya teori Quran benar bahwa kewajiban bernafkah, kewajiban bersedekah, kewajiban memberi tidak harus bersyarat mampu atau tidak mampu. Asal ada kesempatan harus dikasihkan. Lho nggih tangga kula niku rata-rata nggih melarat. Teng mriki rata-rata asal bangsa Indonesia mayoritas napa? Dan yang bisa mencukupi mereka sesama miskin. Misalnya tangga kula loro, mesti yang nulung pertama adalah kelompoknya sendiri. Buat diteror di rumah sakit, disewakno tosa, buat diteror dokar, pokoknya walhasil sesama miskin dulu. Enggak nak kisaran butuh duit 2 juta, 3 juta, baru minta tolong tetangganya yang kaya. Tapi tetangganya yang kaya kan menolongnya ngambil dari rumah sakit. Tapi emergensi saat kena DB,
cepat diinfus dan apa mesti sesama miskin karena orang ini dikongkon sentak ora tersinggung bang. Anakku DB langsung diteror rumah sakit diinfus. Nah contoh dari gue selama lama orang kelar bayar. Tapi ini kan yang penting yang menjadi tertolong kan karena kecepatan ini paham ya? Baru setelah 3 hari mungkin ditolong yang kaya untuk teknis menganti. Tapi yang menolong nganti nyawanya ini tidak melayang kan? Sesama nopo? Gue miskin golekane gampang. Wong sugih kadang ning kantor, nak ning omah wong pintu gerbang. Wong miskin jalan-jalan. Pancen nganggur, napa? Dan ini energi sosial yang luar biasa, ini harus kita hormati, paham ya? Kalau termasuk ulama pecinta kaum miskin, kita anggap kaum miskin itu potensi sosialnya luar. Mana ada ngarepe sampean, ngarepe bupati wani ngomong. Lalu kalau ada tokoh agama dan pidato bahwa bupati itu orang luar biasa karena nyumbang sekian miliar jadi hebat orang miskin. Karena ini ternyata tenaga yang melimpah, paham ya, no? Yang setiap saat online, dia on. Saya kan orang kecelakaan yang dalam, sing dulu wong juga mau nganggur yang gerdu-gerdu. Yang pertama ngangkat orang kecelakaan yang dalam, wong juga nopo melarat nganggur-nganggur. Wong melarat itu jalan-jalan, wae. Dan ternyata itu ada hikmahnya karena ini menjadikan tenaga sosial melimpah. Wah, video dong. Dan itu menjadi tenaga sosial yang gratis. Loh, gue terpikir sampai roh, kenapa Allah bikin orang miskin? Gue dipikir. Loh, gue sendiri tenang. Biar Pak Presiden, Menteri, semua pejabat biar tahu logika ini bahwa mereka tidak orang yang terhebat. Ya orang gunanya jelas. Tapi jangan katakan bahwa orang miskin ya orang apa? Oh enak aja ngomong orang miskin jadi beban negara. Jadi apa beban negara? Andai kan negara itu membayari tenaga sosial yang setiap saat bisa diterjunkan kalau ada emergensi itu tidak cukup uang negara. Tapi dengan sistem sosial yang ada sekarang itu dengan sendirinya ada tolong menolong. Paham? Sehingga Quran jelas aturannya yunfikuna tu fisarra wa darra. Insiru ya sifaqau wa sifaqau. Ini perlu sampean catat. Lha kula sering ditakoki tiyang, Gus jenengan tiyang alim kok dihormati tiyang niku. Saya itu punya tetangga yang orangnya itu urang, dia punya warung besar. Wong urang. Anak kula senenge setengah mati. Wis jenenge warung ngoten niku wong nakal macam-macam wong ra salat semua. Lu kiai paling dihormati kula dihormati. Takut iki alasannya nopo? Tonggo-tonggo nak ramangan, utang aku rawani. Aku wis kecelok ulama, kecelok kiai. Wani ini utangmu. Jadi aku nak ngamal di teknologi kok ngene jelas. Lah wong iku hormat kula mergo kula ngormati fungsinya dia. Nek dia minta kok aku. Tapi ya tak urus. Orang tuh harus sadar. Karena ini jadi tenaga emergensi yang onten setiap. Sementara kita kiai paling banter wong yo apa. Ini masalah sosial ya, sosial urusan makan ya, urusan yang paling pokok. Sebab itu kalau senang aturan Quran yang digunakan fisarra, bahwa orang tetap harus berinfak fisarra. Makanya saya itu janggal, kenapa kemudian di kitab-kitab fikih selalu diberi syarat ini tatoa. Jadi begitu musafarat ngoten, soalnya tiap orang mesti berkemampuan menolong. Kemarin aku kuat kirene lama. Iku mari sak. Wong melarat butuhe mangan utang 2 juta, wong butuhe 2 kilo kok dadi 2 juta. Iki melarat syarat, melarat. Nah, sing mari repot ngadepi wong melarat nglak. Mbok dari cilik santrine 3 proposal di pondok tingkat. Lah wong kamar sitok ora kok yo napa kok. Ayo mari repot dibelo-belo tenan ben lama. Lah mari perkara, mari perkara kan. Nah, itu kode ini, nanti kode sarape, nak menurut nomor. Paham ya? Artinya kan dalam teori fikih kan harusnya pakai kaidah al-hajat awid-darurah muqaddaratun biqadriha. Jadi harus proporsional terus ini harus apa? Proporsi. Paham? Sebab niku ketika lan iki kula balena cerita orang munafik. Ketika Nabi mewajibkan berjuang dan orang munafik berdalih tidak mampu dengan mengatakan nawis tatok nalat warasna mampu. Muhammad tak jane aku kepengen melok berjuang tapi aku ora mampu. Umpama mampu melok. Allah tidak menerima alasan.
Mergo berjuang tidak harus bersyarat orang yang mati. Loh, misalnya sahabat paling waras, paling kere. Dengan dia bilang iya, itu bisa diposisikan jadi satpam atau jadi apa saja. Ini kalau balik kali ya. Ada sahabat miskin tidak punya apa-apa, tapi dengan bilang iya ya Rasulullah saya ikut jihad. Gue jadi satpam, gue pengawas, gue tukang bawa senjata, gue tukang nimbo banyu, tukang ambil Coba teman bayangkan ya. Berjuang zaman Nabi ini ngadepi tentara yang terlatih, karena Abi Sufyan CS itu terlatih, Romawi terlatih. Nabi itu hanya mengandalkan loyalis, para orang-orang mukibin. Itu kalau yang miskin ikut semua tetap jadi energi. Misalnya ya, sing ahli pencak silat kayak Ali bagian perang. Lah sahabat sing marah reso popo, tukang ngemek banyu, tukang menyediakan obat-obatan, perbekalan kan tetap menjadi energi, paham ya? Atau yang tidak mampu jihad ya Rasulullah saya di rumah saja menjaga anak-anak dan perempuan. Ya kasus tentang Indonesia itu paling bagus. Indonesia itu tidak cukup punya aparat yang nangani kecelakaan, yang nangani sosial di jalan-jalan. Tapi kenapa setiap ada kecelakaan langsung ada di rumah sakit? Karena onsen, orang miskin di mana-mana di jalan. Wah seperti rakaruan, keluarganya rumah sakit. Itu baru kayak aparat negara, apa baru orang miskin dengan nganggur. Loh, jujur loh. Lalu kalau nanti saat ini tak pakai saya, ngomong sing nganggur kalau pakai saya. Kalau dia ngerasa utang jasa, loh. Jadi sama pangeran gak ngono, enak pejabat negara pidato, jadi miskin beban negara. Cara pulau bulan seneng, beban negara, cara pulau fungsinya jelas. Tapi bukan berarti kita ngomong miskin boten, jadi cerita fungsi sosialnya orang-orang apa? Dan itu yang diakui Quran bahwa dalam masalah derma itu fisarro, infiru ya kifafau, wasik. Ini kalau tak cerita di zaman sahabat. Sahabat-sahabat yang merasa miskin. Yang perlu diketahui kondisi Mekah dan Madinah saat itu. Kondisinya begini jelas. Hukum negara belum ada. Makanya keliru kalau peneliti Barat mengatakan kalau Islam itu hanya lewat perang. Dulu itu hukum negara tidak ada. Tata negara juga tidak ada. Sistem sosial yang bentuknya nation kenegaraan juga tidak ada. Artinya setiap orang itu bisa setiap saat diculik, dibunuh, intimidasi diapa-apakan. Sehingga semua orang mengalami kerawanan sosial. Karena setiap orang mengalami kerawanan sosial, setiap orang membentengi diri dengan punya panah atau punya pedang. Karena tidak ada polisi, tidak ada tentara. Ini yang perlu diketahui, itu yang beda dengan sekarang. Nah, itu orang-orang yang miskin zaman Nabi, kata takdir nabinya setiap saat diinvasi. Target utama orang kafir itu kan Nabi Muhammad, karena ini yang menjadi biang bagi mereka menjadi apa? Itu sahabat-sahabat yang miskin-miskin bikin panah, minimal itu 37. Ada sahabat yang sampai punya ribuan. Terus sahabat yang setengah tidak pejabat kayak Qatada itu jaga rumahnya Nabi. Terus Bilal setiap saat bisa memaklumatkan kalau ada emergensi perang. Sehingga ketika misalnya Nabi dengar, sekarang Abi Sufyan sudah merangsek dekat Madinah. Sahabat diumumkan bahwa besok perang, karena Abi Sufyan sudah menuju Madinah. Di kumpul mereka sudah punya panah. Makanya disebut, walau aradul khuruja la'addu lahu. Kalau betul orang itu punya komitmen jihad, tentu peralatan jihad dipersiap. Kowe nak si ape lunga sesuk mestine perbekalan disiapkan malamnya. Lalu sahabat ngono. Perang dulu itu dadakan semua. Karena tidak ada aturan negara, tidak ada PBB, tidak ada apa. Sehingga Nabi sampai dawuh alimu auladakum birrimah. Anak-anakmu warai memanah. Itu saking urgensinya fungsi nopo Pak. Karena tidak ada negara, tidak ada jaminan keamanan dari negara. Orang harus menciptakan keamanannya sendiri. Jadi keliru kalau orientalis ngamati, dulu itu tidak ada tatanan negara. Kalau sekarang kan ada. Yang akan bunuh kita dan kriminal oleh polisi. Bisa dipidanakan. Kalau dulu tidak ada begitu. Bahkan yang bisa membunuh nanti calon penguasa. Karena dulu pakai hukum rimba yang berhasil bunuh malah penguasa. Jadi tidak mungkin kena pidana, malah menjadi apa? Artinya gini, andaikan kafir Mekah itu bisa menumpas Nabi dan para sahabat, malah kafir Mekah bisa mendominasi Madinah.
Bukan malah dituntut hukum ke tribunal atau mahkamah internasional, boten. Artinya andaikan kafir Mekah saat itu bisa bunuh Nabi dan para sahabat di Medina, itu nggak ada hukum pidananya. Malah mereka otomatis menjadi penguasa Medina. Itu yang harus disadari orang-orang Nasrani. Jadi konteksnya sangat berbeda. Paham ya? Jadi pembunuhan bukan dianggap kriminal, malah dianggap kemenangan. Jadi andaikan orang-orang kafir Mekah itu berhasil bunuh Nabi dan para sahabat di Medina, otomatis penduduk Mekah penguasa Medina. Karena tak dikira boten. Orang bajingan kuat go tembak. Mata ini ruhe. Tetap ini jadi buron. Senajan ruhe wong ra kanggolah tetap jadi buron. Karena hukum negara mengatakan pembunuhan itu kriminal. Nah bisa boten. Bisa mata ini ruhe sak bojone wae, sak dunyane ya wae. Jadi malah berarti wis iso mata ini untuk bojone untuk dunia. Makanya ini penting. Pentingnya ngaji sama ulama itu kayak ini. Orang itu tahu asal-usul masalah. Kadang kita dari kita paling kecil loh, Nabi itu katanya berperadaban kok sering perang. Konteksnya dulu beda sekali. Paham ya? Karena orang harus menjaga keamanannya sendiri. Kalau orang sekarang, itu kalau uang paling rakanggo, orang gila loh di jalan-jalan itu kalau kecelakaan itu masih yang nabrak dianggap kriminal, masih bisa dibeda. Uang mata ini rugen, masuk pejabat tetap. Semasa kayak gila nggak dipateni masalah. Zaman artinya masih buron polisi loh, di senajan itu dipateni ada seorang pembantu atau seorang kayak cintukan Joko golok. Nggak bisa. Makanya sekarang itu enak, kita tidak perlu jadi ekstremis, tidak perlu jadi teroris karena aturan mainnya jelas. Kalau dulu tidak bisa. Dulu itu andaikan orang-orang kafir Mekah, Abi Sufyan, saat menginvasi Medina kok sukses, itu otomatis mereka jadi penguasa Medina. Bojone para sahabat ya otomatis wae wong kafir Mekah dan Medina juga otomatis milik mereka. Itu enaknya orang dulu itu kalau sudah bunuh itu malah tidak salah, malah jadi penguasa. Lah karena kondisi demikian para sahabat diwajibkan istiqdah, punya kesiapan setiap saat. Sehingga sahabat itu wajib nyancang jarang di depan rumah itu wajib. Jadi kita tenang, ini kalau kita sejarah. Sampai wonten ayat wa iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair. Kowe kudu setiap saat siap jihad, termasuk setiap saat kudu jarang konten. Terus ini sepeda motor. Jadi sahabat itu kalau punya kuda itu tidak diletakkan di kandang, di depan rumahnya. Jadi di kamar ada panah, di depan ada kuda. Karena perang itu setiap saat. Paham ya? Ini disebut wamir ribatil khayli. Dan setiap saat harus ada kuda yang sudah ditambah. Sehingga kalau ada instruksi perang, itu mereka tinggal ngambil panah, ngambil kuda, terus ikut perang. Sehingga musuh yang merangsek ke Medina tidak jadi masuk wilayah Medina. Karena itu tadi on time, setiap saat bisa digerak. Dan coba kalau sahabat model kasus sampean-sampean perang panah wong duwe, atau duwe golek isih. Pada gue cek nunuk-nunuk ucap-ucap meripat, ngomong mati kan. Lalu kalau termasuk kiai sing dimadzhab on time, orang itu harus siap setiap nopo. Tidak bisa, ya sesuai konteksnya. Kulo nu menangi anyaran kiai teng desa kulo nu nak jenenge tahlilan, misalnya setengah itu jadi jam itu jadi setengah. Era kiai ini kulo rawan, wae kulo ngerti undang tonggo-tonggo, Gus mengke bar magrib tahlilan minggu. Jam piro magrib ora jelas. Jam itu kurang seperempat bar magrib setengah itu ya napa? Ya, sakit jenengan jam piro? Jam 6.05. Oh jelas tuh. Ya tepat tenan kok, jam 6.05 teko persis kok. Oh, sing diomong sih mesti lho terus wong-wong ketelah dimut. Kula ngomong ngeten, sing teko tepat waktu sing bener, sing terlambat salah. Ojo kok sing bener ana sing salah. Sing kudu sing salah ana sing bener. Masane kan alhamdulillah di tradisi. Wah, Gus barang wong Melayu tenan. Wis kawur tak tinggal tenan. Aku lah terkenal masalah waktu itu tak bermandi tenan. Kulo lagi ngomong, aku jam 6.05. Nah, anak kulo kira-kira teko, aku ora janji, kowe anggere aku terlambat 5 menit berarti aku ora teko. Jadi sebenarnya ya toko-toko, hampir terlambat 5 menit itu sebagai aku, itu sudah kaidahnya harus jelas. Kulo termasuk kiai mentradisikan on time, itu harus ditradisikan. Karena dulu Nabi itu begitu.
Nabi itu masalah jihad perjuangan begitu. Sehingga ketika ada kabar sekarang Abu Sufyan sudah dekat Medina, termasuk perang Tabuk, ada kabar bahwa pasukan Romawi yang teritorialnya di Syam itu sudah menuju Medina. Akhirnya para sahabat digerakkan Nabi menuju Tabuk. Tabuk itu dulu perang yang tujuannya untuk untuk menghadang pasukan Romawi. Akhirnya tiang Romawi wedi, mergo ternyata diserang mendadak tidak bisa. Ternyata sahabat juga punya kesiapan onten setiap nopo. Kalau sekarang enak. Makanya kalau sekarang ada ekstremis itu tetap salah karena kondisinya beda. Sekarang kondisinya apa? Beda. Artinya beda dia begini. Kalau kita mati itu masih urusan dengan polisi. Meskipun kita kalah. Kalau dulu enggak. Kalau yang kalah ya kalah kabeh bojone wae sing mateni, Pak. Dalam hukum rimba dulu itu lucu. Pembunuh itu berhak ada istri dan harta. Jadi ora jago dolim. Jadi misalnya kalau Rukin berhasil mateni Mustafa, wong liya ora berhak ning gone keluargane Mustafa, sing berhak malah sing pembunuh. Hukum kok ngono, pembunuh malah berhak mempunyai istrinya dan harta. Wah, enggak aneh. Hukum kok ngono. Ya sama seperti hukum kerajaan dulu. Misalnya dulu Singosari diserang Jawa atau dulu Pajajaran diserang mana? Kerajaan yang diserang ini kan kalah. Kudune nak dalam hukum Islam sing ngalahno kan jenenge wong dolim. Dan dulu ora dolim, sing ngalahno malah bertahta. Paham ya? Sing ngalahno otomatis apa? Bertahta. Ya Jipang Panolan kalah ambek Pak Ngayogyakarta ya terus dadi Bintoro meleset kok Yogyakarta akhirnya kerajaan apa? Akhirnya Demak sial, mau jadi kabupaten, sing jadi kerajaan apa? Memang nasibnya kalau Kiai Demak itu terkenal Pantura mau tukang syariat, orang pati percaya jimat, bareng disuduk Kiai Barat mate. Malah sejarah nak wong Yogyakarta rada kejawen. Mergo dhisik sejarah Islam syariat atau kalah mbek Islam klenik. Mergo Arya Penangsang didikane Sunan Kudus syariat. Sing pangeran iki didikane napa kali Jawa bareng perang kalah. Mulane nganti saiki yo bali. Wong Yogyakarta dhisik dolan Bali maksum wong langsung. Wah, tak temu dari Rembang. Jadi nak syariat itu tua Pantura. Tapi nak jaga tua Jogja. Ini kan sejarah. Ini kalau biasanya kan ya dengan. Tapi kan sejarah itu berulang. Ada di sejarah kok. Bek tak pernah panjang kok. Tapi dalam masih pakai sistem dulu. Yang menang ora darani dolim, malah yang menang berarti sekarang penguasa. Aneh to. Enggak tatanan kemroh-kemrohan awur-awuran. Wong sing menang ora divonis dolim, malah otomatis penguasa. Nah, bisa kamu bayangkan dalam kondisi demikian umpama Nabi itu tidak on time punya panah, punya pedang, punya kuda yang setiap saat bisa digerakkan. Itu Nabi sudah mati. Para sahabat sudah mati. Nah, sehingga mereka yang tidak punya persiapan jihad, tidak punya persiapan bela diri dianggap munafik. Karena akibatnya akan fatal bagi Nabi dan para sahabat. Yaitu setiap saat bisa diinvasi pasukan Mekah dan keok. Dan apa? Maka kesiapan-kesiapan ini dianggap bagian dari jihad. Itu yang disebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwwa wa aduwwakum wa akharina min dan ini kritik ya bagi tradisi-tradisi pondok salaf. Biasanya kan kumal, kemul, kunak kuno itu tradisi yang salah. Harusnya orang Islam punya tradisi onten. Setiap saat dia jaga. Luri ini mau sunnah dengan, bersama ngerti. Karena kondisi negara saat itu begitu, kondisi sosial masyarakat begitu. Ini gua anggap itu. Ini kok Abdullah bin Umar, Sayyidina Ali, itu balapan kuda. Makanya tenggine pakai judi yang boleh itu judi yang melibatkan balapan apa? Kuda dan pemanahan. Ya, sangat tuh ya buat ya. Jadi di pakai yang boleh setengah judi sing oleh itu balapan kuda sama napa mas. Karena dengan demikian itu menunjukkan tingkat kesiapan Islam secara militer, secara apa? Militer. Kalau dulu kan adanya panah sama apa? Kuda. Itu di depan umum. Itu disebut musabaqah, kompetisi. Tapi setengah judi yang menang nanti dikasih hadiah.
Karena para sahabat itu kelihatan tangkas dalam main panah dan main kuda. Itu orang-orang kafir cara Jawa dijeng terus takut. Wah, nak ngono diserang bahaya karena mereka punya kesiapan kuat karena mereka ahli pemanah. Sampai dulu dalam kitab-kitab kasus Hayatus Sahabat, kitab Bukhari Muslim. Mereka mensifati sahabat itu begini. Biar ini jadi kajian. Biar orang Islam ragu-ragu. Biar jadi kajian. Sahabat punya tradisi begini. Asbahu fursanan wa batu ruhbanan. Sebagian ulama ngredakno batu ruhbanan wa asbahu fursanan. Batu padha bermalaman sapa sahabat ruhbanan hale kaya pendeta. Wa asbahu lan padha isu-isuan sapa sahabat fursanan hale penunggangku kuda. Sekali jam 2 bengi kaya pendeta, muadep ngulon wiridan. Jeneng istighfar yo nangis, sing kaya kula seneng teng maca tasbih pesta sesuai kapasitas masing-masing. Nak bengi do kaya pendeta. Tapi sekali menyongsong pagi, cara saniki setengah 7, udah numpak kuda, jalan-jalan. Sehingga dengan demikian secara psikologi, Yahudi, Quraisy, Nasara, Nasrani dan kafir Quraisy njite. Mergo ngadepi sahabat sing kuat. Wah, ini diserang juga, ini tidak main, Pak. Itu jadi bentuk intimidasi terhadapmu musuh. Mulane iki bersama nanti sejarah. Rumah tani sampean sa'i Pak Marwah itu kesunatan yang abadi, boten abadi. Ar-Romal Fitwah juga tidak kesunatan yang abadi. Ini ceritanya kan ya. Nabi terkenal kere, mergo marang Madinah itu ngungsi. Bareng tahun 10, kira-kira 10 Hijriah, 8 Hijriah. Nabi teng Mekah, badhe umroh. Walhasil akhirnya tahun ketiga dari Sulhul Hudaybiyah terjadi haji. Ini wong kafir menenge Muhammad paling kang arah kelar kaji. Ngomong kelaparan kok kelar nopo? Kaji wong rutene kaji Mina, Musdalifah, mbok ngono kaji ibadah paling ribet. Akhirnya disunatno mlayu ngecek. Nggo nunjukno nang Islam kuat. Tanyakan pakar-pakar sejarah. Asal usule disunatno kenapa ngitari tawaf pertama Ar-Romal. Melayu ngecek, agak lari-lari kecil dari bahasa Indonesia. Mergo nunjukno nang Islam gak kelap. Sa'i juga gitu. Sa'i kan disunatkan lari kecil. Nggo nunjukno nang Islam mboten apa? Makanya rata-rata ulama mengatakan, apa lari-lari kecil itu syarat sah dalam sa'i? Rata-rata mengatakan tidak syarat sah. Itu harga saja. Itu artinya apa? Dari budi ini kelihatan sekali. Wong Islam orang ketok lemah di matamu. Mulane wonten napa? Mereka kalau gelari sahabat mesti batu rubanan wa asbaqufur sana. Dadi nek bengi do kaya pendeta ibadah kali ini kok gagah. Yo nggih, misalnya sampean di kiai lemes saya sungkan. Mula ambek kecek-kecek angop santrine kiai iku semangat ta ora, nek omah di dhuwit ta ora, yo kelas blojo ta. Kiai mlete koyo kula sampean gak kepikiran. Dadi mlete ku yo lek ilmu. Gitu, kiai itu nak setengah melete, setengah tak kabur koyo kula. Niku malah enak. Paling enggak sampean yakin kula ora kelaparan. Paling enggak sampean yakin nak kula ora. Di melete kula tak ilmu. Koyo nak wong alim ku menangan, tawangane kliru wae di ilmu. Misalnya mulang to ketak-ketek anggo wae santrine ya praktek. Kok kiai iku sesuk ora diblojo, berarti. Mulane sampe ana riyen ana wa ida tusik ka foto-foton pada jam nah lagi di musibah kudu gagah-gagah. Nah. Ini bapak kula cerita, bapak kula murid Abdul Salam, dia menangi Pak Arwani menangi Badul. Ini di konco. Anggap bareng orang di duwe, setelah terus di duwe kere. Wis esuk masak celananan matane, tak kok ikan jane. Lah kepen iki Kak, mesti ibu pati. Tapi tak bentuk wesel, ini itu semua mulan turu. Ditakoki jalan bapak, lho, anak tamu kok. Ngene Kang Nur, bapak kula namine Nur Salim, ngene Kang Nur. Nah aku di duit kemal-kemal agak ono sing utang. Lah anak aku ra duwe duit ketok gagah, tak utang dipercaya. Mergo ketok apa? Mulane santri salah strategi. Wong ape utang wong kok kemal-kemul ketak gede ketok ra iso nyaur. Akhire ra diutangi tapi untuk sedekahan. Mergo salah ilmu, salah napa? Salah napa? Paham ya?
Wong kere nggo mobil iku nak utang diutangi 2 juta. Ora mau 1.050. Tapi wong wis anake lara, kesak-kesik dene dhewe lara. Wong mesti nek butuh duit gede. Wong ra diutangi mau ditangoni 10. Banyak hukum sosial mengatakan demikian. Lalu ada di gue di kiai, di mobil gue. Wong salam tempel 1.000. Tapi nak ketok melarat, anggap wah tak kira mulai gue seneng, ora loro. Wes melarat malah dikei sithik. Logikane kan nak wis melarat kebutuhannya banyak, uangnya tidak cukup. Tapi hukum sosial berkata lain. Nak wis melarat 20.000 cukup. Ora malah loro. Itu mulai zaman sahabat ya kayak itu, logikanya orang kayak itu. Sebab itu sahabat dididik Quran yakta durumul jahilu aghniya minat. Wong sing ora roh nyangka sahabat sufa itu sugih, padahal do kelaparan. Mergo apa Abu Hurairah ngresuk matu-matu. Jadi sing kata-katane juga-juga numpak jaran, numpak kuda, ini kalau jalan-jalan. Gua kagak. Mulane kemenangan Mekah secara damai, sama delok kitab-kitab kemarin. Kenapa Fathu Mekah bisa secara damai? Itu karena ada perang psikologis. Nabi tekon gua gagah, numpak juaran gagah. Nabi melokok pisan, pasti iku korban onta itu 60 onta. Di sebelah dia. Terus wong kafir. Lah wong kok ngadepi wong gagah-gagah ngono, wis ora usah perang damai. Umpama Nabi rawuhe teng Mekah kok angop lunak-lunak. Ya mesti pilihan wong kafir bantai saja. Ini pentingnya gagah, nggih, pentingnya apa? Lho ini kan kula bertanggung jawab secara akademis kemarin nggih. Sampeyan nek itu tenan iku. Sing ben batak tak kula ngomong. Masih nak bantah kudu ilmu lho, itu takok lho, syaratnya pokoknya. Oh, zaman akhir hukum kritis kok takok, kenapa? Kritis itu ilmu ini banding, misalnya ilmu pulau songo, ini walus perapat, no kritis pantas. Mungkin di songo, kalau itu takok, ini orang apa? Orang apa kritis? Paham, ini penting kalau aturannya. Jadi pola-pola hidup sehat secara sosial itu harus tampak gagah. Ini disebut baru rubanan wa asbahu fursah. Akhirnya tiang-tiang kafir setelah melihat Nabi Muhammad mau haji itu dengan dandanan yang kuat, sahabat kelihatan kuat. Niku terus milih damai. Mergo ora kira-kira kah. Ini penting kolaborasi karena sekarang itu terjadi ajaran-ajaran misalnya sufi yang berlebihan. Sampai wong nanti duit belas, orang gagah maka murid sekarang dari mati apa opo coba dan opo dari murid mengenai nopo mati apa opo piye dunia sepisan kayak mampir mobil emang dia justru suami nih karek mampir mobil dia enak dong mampir doang orang enak justru mau mampir udah kayak enak terus mampir gak enak oleh salah kaprah salah kaprah sebenarnya ada begitu ya. Sufi itu fi'lul qalbi ya, bahwa akidah kita harus kuat secara sufi. Tapi kita ini kan punya musuh. Kita ini berkompetisi dengan lawan. Dalam sunnatullah orang pasti punya dan lawan itu harus kita kalahkan secara taktis, termasuk secara psikologi orang-orang kafir itu minder. Mergo pas dinyek wong sahabat itu kelaparan, ternyata pas tawaf sampai melayu. Wong tua ambek mlaku e keselera karuan kok ambek mlaku. Bar tua ku kesel mlayu. Yo ngono isik tai, bena sofal marwah. Tai artine mlaku. Ya jajal misalnya sahabat itu bar tua nyekal weteng mbek ango. Engko tai mbek kukur-kukur. Mesti pikirannya orang kafir bantai saja karena mereka orang lemah. Karena kelihatan gagah mereka milih damai. Sama dulu teng kitab-kitab karya iki karang ulama-ulama besar. Ya soal karya sampean beda ya saiki ditobati Pak Des aniki. Mulane niki mun dikabeh diluruskan Pak nggih. Mun disertifikasi. Jadi begitu dulu sejarahnya begitu. Mulane Nabi kan. Lho saking pentingnya gagah, semir ku sunah. Nyemir rambut, milah rambut itu dulu apa? Sunah. Sahabat yang sudah rambutnya beruban itu kan kelihatan kalau perang tidak gagah karena itu disunatkan nyemir. Nak nyemir sunate mboten ireng men kita merah napa?
Jadi sahabat dia udah kayak seleng kok. Amolane wonten aliran An-Nazir semiran iki ana sejarah ya. Tapi dia juga perang, Pak. Saiki dituruh nyemirin kok. Lha tapi ana sejarah ya dulu itu kalau orang-orang tua kan rambutnya putih. Sawangane kan wis watuk wis mengi to, paham nggih wis asma, paham nggih. Dadi ben tetep ketok gagah kenyem. Disemir merah kok nrimo. Semire napa? Lha itu ketok garang. Ketok napa? Paham nggih? Nah, tadi iki umat Nabi udah nyemir Bang. Jadi ben gaul. Termasuk An-Nazir niku kelompok sing cara berpikir sektene ini kudu bersemir. Nazir baptisnya termasuk kan ngene napa? Lalu kalau dia lanang, rambut kalau tak keliru, toko kalau tak kok, gus mana kia kok keliru ben, wah keben, orang tak pikir nak disemir abang malah saya ini kayak aliran An-Nazir, lah nak dikeliru ben kok, nah soalnya kalau ni udah diulama terus untuk masalah ni longgar, memang kayak dia anak, mengamenge, ukar-ukar anak singgah, gak. Anak kiai ora kalah wae anak pegawai negeri. Anak pegawai negeri gua Pak BNT uang jajan duwe. Misalnya anak kiai cilik dilatih sarongan mengi waktu. Anak pegawai negeri karena bapaknya bergaji tetap waktu mari BNT rambutnya do keliwiran gua. Untung pangeran mari anak kula gua nek tak kon ngono, kula ora masalah. Daripada dipaksa latihan nyai cek cilik umurmu kalah. Di latihan sarongan, ketunan, boleh meler. Nah, malah jadi nyek-nyek wong. Ketunane sunat, sarongane meler iki ora. Lha boten iki tenan. Ndak boleh, Islam itu ndak boleh. Harus ketok gak. Ben ora disepelek. Ben ora ana ngomong kiai bilang tahlilan seneng, ben tau mangan enak, kiai tidak marakikan seneng, ben tau mangan kiai. Biar tidak ada pelecehan-pelecehan yang bernuansa menyudut. Dan itu strategi para nabi dulu, para sahabat. Nabi Ibrahim terkenal kelihatan kaya. Nabi Muhammad dia ngoten. Meskipun hidup pribadi beliau sangat sederhana. Mangan kurma loro ya cukup, telu ya cukup. Kalau kehidupan pribadi asupan yang masuk kita harus sederhana. Kalau piyambak secara pribadi harus sederhana. Tapi dalam teknik mercusuar yang berhubungan dengan orang lain harus yahdadul jahilu al-dunia aminat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa napa ilham. Dan ini yang dilupakan para tokoh-tokoh sekarang. Yang suwan bupati potongane njuk sangu ngono sampai bergening power piye. Jadi apa nak imong karena suwan potongane njuk sangu kok penak imong kan piye. Mesti pikiran bupati ngomong asisten semua bangun pikiran ngono. Dadi nak teko gua gak potongane setengah demo mbek mutung ngono mikir. Wah iki umat potongane kok kudu mutung kok bahaya. Iki to bergaya nek iso tawar menah. Paham ya? Teko kesakit mualan kabeh kan terus pikirane bupati sangoni bar. Lunda, ini psikologi. Coba kalau sampean datang sama-sama, itu makili aparat negara, kita makili ulama. Besok kok gagah. Dan kamu tidak terbersit sedikit pun akan minta uang, juga butuh uang. Misalnya bicarakan prostitusi atau proyek apa kan kelihatan banding. Tapi nak tekan wis melas, nah enggak tak sangoni ra bar. Napa? Sampeyan tak ceritani, tapi ora usah tiru. Kiai Bisri Mustafa, Abai Mbah Khalil Bisri, Abai Gus Mus. Saya itu kenal baik sama Gus Mus. Dia kenal apa yang pada tonggo, itu kan di satu keluarga standar. Kiai Bisri Mustafa itu dulu MPR. Dia mewakili kelompok kiai, kelompok nopo. Pejabat zaman dhisik ora didikan londo. Mulyane ra karuan. Mandor tebu mawon nak liwat itu pasukane do mlaku-mlayu. Dene numpak sepeda wong liya mlaku. Saking mulia. Ya aparat negara kan saking niku ki distri niku apa jadi lho. Saking kepengin nyanyi ini niku nak pambilan, nak jajan di nggono santri. Di tangane kan. Dadi nggono tangane ning jelas mboten purun. Sing itu juga enak. Itu kalau di depan pejabat gue nunjukno nak sing dia asisten ora pejabat kok. Kiai ora.
Dari itu malah jadi niru. Maksudnya kalau lah termasuk ulama yang tidak niru, kan? Tapi orang ilmu nih, kalau orang ilmu nih, Pak. Kalau kangen-kangen loh, tenang. Oh, kakak kula nanti jadi wakil bupati, pejabatnya mulia rakaruan, kerudung ada orang sehingga orang tinggi. Tapi dia benar jadi kalau ngomong, aku bawa wakil bupati lah jadi mulia aku, sehingga ada aku mau cerita, aku santri bukan pes yang bawa apa. Kita harus menunjukkan bahwa status kita tidak kalah dengan mereka. Bukan sombong-sombongan untuk menjaga bahwa agama itu juga berkah bagi pemeluknya, bukan musibah, paham ya? Dan aku mau ngelihat wong lunak-lunak, wong kuper nanti kan dikira agama ini jadi masalah kan. Paham ya? Tapi kalau buat nyaran sama peneliti, buatan di tengah-tengah mau maksudnya ini ilmu, ya, jadi tidak ada kalau yang cara pribadi sederhana. Itu begitu. Sampai delok teng manakib. Ketika khalifah datang tuan Abdul Qadir, itu ora diperlu isih. Nanti lugu wa idza jalasa ala kursi napa alim, lugu ning kursi sing dhuwur. Ya pede ya pejabatnya yang kita orang tamu nih. Sama tak ceritani, Imam Malik itu ulama paling angkuh. Imam Malik, radhiyallahu anhu, gurune Imam Syafi'i. Niku seangkatan dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, ya seangkatan dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid itu punya dua anak yang kepengen kan ngaji tentang Imam Malik. Karena dia seorang presiden, seorang raja, ngirim asisten. Jadi Imam Malik kon mulang muwatok ning istana, ben anakku ngaji. Jadi Imam Malik enak. Al ilmu yu'tal ayati. Ilmu ditekani ora kok. Pengen yo rene, aku pengen apa? Akhirnya rono disuwakno Harun ar-Rasyid. Niku Imam Malik tetep tunggu tidur, mboten medhit. Ya biasa mawon. Malah bagian riwayat Imam Malik nak wudu niku senengane ngongkon anake sultan kon nggawa ketele kok. Jadi anake si Sultan Harun Rasyid itu tukang nggawa ketele Imam. Cuma mau rai mek tangan. Jadi hanya muka dengan tangan. Sikile ora mentolo, sikile kadang mbok kudisen kok ora mentolo. Iku wis disalahno Imam Harun Rasyid rawuh nyalano anak. Nak kowe wis dadi nglayani si wajahe mek tangan, mbok nglayani pisan tak ngumbah siki. Jika kamu sudah mengkhidmati, membantu wajahnya dan tangannya, kenapa tidak sekalian kaki? Sehingga kehormatan Imam Malik itu ora kalah dengan kehormatan Harun ar-Rasyid yang saat itu presiden. Sampai dulu bupati mulia buka pintu lho ora tahu. Nah kiai buka pintu dhewe karena mobil teror suwi apa. Perkomentare buka aneh-aneh waktu. Lalu kalau cerita apa itu apa-apa, kenapa kiai atau pejabat? Bukaan mobil pejabat itu gampang, mereka anyar, gak error. Nah, misalnya mobil kiai dibuka atau saat ini suwi, mereka bisa error, bukaannya angel gak? Ini ku cerita kisahnya. Padahal Imam Malik kalau sowan ke Harun ar-Rasyid atas nama hukum negara, dia lugu ning iso. Harun ar-Rasyid lugu teng dhuwur. Nak manggil ya Amirul Mukminin. Misalnya urusan administrasi negara itu Imam Malik yang sowan. Karena beliau posisinya rakyat. Tapi sekali Harun ar-Rasyid yang sowan, ini posisinya tilmid, seorang murid. Beliau seorang mursyid, maka dia di atas. Itu ulama dulu sudah proporsional gitu. Jadi kalau Harun ar-Rasyid yang sowan, Imam Malik di atas. Kalau Imam Malik yang sowan, Harun ar-Rasyid yang di atas. Soalnya itu buat kiai ibu bupati kalah-kalah tenang. Aku lo nak gila. Ya ini gitu sejajar mah, gitu ya. Nah ini nak mulai aku biasa, aku mulai ini biasa. Aku biasanya kan adil satu-satu. Dan aku mulai aku tenanan, ya mungkin apa? Harus dilatih. Sekarang itu salah kaprah semua. Begitu juga Imam Syafi'i, terus ulama-ulama setelahnya begitu terus. Sampai periode tadi ini bukan karu-karu. Orang dengan pejabat itu takutnya bukan main. Karena itu tadi, cara berpikir pejabat itu segala-galanya. Wah, orang pejabat kayak soal nulung wong larat ka ono. Wong pejabat sekali nulung sampai miliar. Sampai miliar itu paling berapa bulan sekali. Sementara orang-orang miskin yang tadi sing iso nulung tangga-tangga ini menjadi energi sosial yang on time, yang setiap. Kenapa ini tidak kita beri apresiasi, tidak kita hormati, paham ya? Mana barang ini kudu hormat, sampai fungsi-fungsi wong miskin. Mana nabi ngelomong miskin tidak ngamen.
Allahumma ahyini miskinan wa abidni miskinan wa surni fi zumratil. Nah, itu internal. Perilaku Nabi secara internal. Tapi secara eksternal menghadapi musuh Nabi kita gagal. Paham? Nabi kita apa? Gagal. Itu yang disebut baturbanan wa asbahu fursan. Terus diabadikan lewat syariat nak tawaf kudu ar-romal. Romal itu melayu ngecek. Nak sa'i kudu lari-lari kecil. Itu sejarah ben para sahabat gak dianggap kelapa. Ini penting kula aturaken, kok salah kaprah. Malah kadang ngetok nang alpacaan suwe, sing ngetok jihute. Jihute dipamer lewat pagi suwe. Lah jihute sekali ke 1.000 kok gak wong kabeh padha ketok jihute. Karena kita ora butuh pamer gak modal, itu kan pamer gak modal. Artinya untuk kelihatan zuhud kan bisa diwujudkan, kamu punya uang kamu kasihkan semua ya kita zuhud, nganggo klambi tua ya kita. Tapi bagi orang miskin kan seneng pamer zuhud sing liwat sedekah bermanfaat. Nggih betul. Paham ya? Mulane ciri utama agama adalah dimulai dari surat Baqarah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Piye wae ciri utama agama itu melakukan infak, bukan tontonan. Nanti mau kita ketua bang terus kami juga kita juga itu tontonan. Ciri utama agama itu wa mimma razaqnahum mau bersedekah. Ini penting kalau aturakan karena konsep-konsep jihad yang kayak perang ekstrim itu sebetulnya dulu kondisinya Mekah Madinah kayak tadi yang saya terangkan. Tidak ada keamanan yang dijamin negara, tidak ada keamanan yang dijamin PBB atau apa saja. Mereka harus menjaga dirinya masing. Dan itu termasuk strateginya harus kelihatan gagal. Kelihatan apa? Gagal.